Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali bertemu Pro Bono Spoiler. Kali ini kita akan meringkas sebuah film yang berjudul Intrusion tahun 2021. Film ini diperankan oleh Freida Pinto, Logan Marshall dan banyak lainnya. Film diawali memperlihatkan pasangan suami istri yang baru pindah ke rumah baru, di sebuah kota kecil. Sang istri bernama Mera dan sang suami bernama Henry. Mereka ini baru saja menikah dan belum memiliki keturunan, karena Mera baru saja penyembuhan dari kanker payudara. Rumah baru mereka ini didesain oleh Henry sendiri, karena Henry ini merupakan seorang arsitek. Dan Mera bekerja sebagai konsultan. Pada malam setelah pindah, mereka makan malam di sebuah kafe, maklum mereka ini adalah orang baru. Saat pulang ke rumah betapa terkejutnya mereka, rumah mereka yang rapi dan bagus telah diobrak-abrik seseorang. Handphone yang mereka tinggalkan juga hilang. Mana harganya mahal pula. Sepertinya rumah mereka disatroni maling saat mereka makan malam bersama. Mera pun segera menelpon polisi, dan tidak beberapa lama kemudian polisi datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Besoknya Mera bekerja seperti biasanya. Sementara Henry menerima polisi yang datang ke rumah mereka untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, apa yang terjadi di rumah mereka malam kemarin. Detektif juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem alarm rumah mereka, dan CCTV. Saat melakukan wawancara dengan Henry, detektif juga mendengar seperti ketukan pada saluran ledeng rumah mereka. Namun tidak menjadi perhatian bagi detektif karena dia menganggap hal itu merupakan hal yang biasa. Namun detektif menyarankan kepada Henry untuk mencari tukang ledeng, untuk memperbaiki sambungan pipa ledeng rumah mereka dan Henry pun mengiyakannya. Setelah itu detektif pamit, Henry kemudian melakukan install ulang sistem keamanan rumah mereka, dan itu hanya dapat diakses dengan HP terbaru yang telah dibeli oleh Henry. Di tempat lain Mera melakukan cek kesehatan pada dokter pribadinya. Kata dokter benjolan pada bagian payudaranya bukanlah sebuah kanker, tapi tetap wajib dilakukan operasi guna mengangkatnya. Sesampainya di rumah Mera kemudian menceritakan hal itu kepada Henry. Kata Mera benjolan pada payudaranya bukan merupakan sebuah kanker, namun tetap dilakukan operasi. Mendengar hal itu Henry sangat gembira. Henry juga menyerahkan HP baru kepada Mera. Di tengah malam saat tidur Mera terbangun karena ada suara seperti dentingan pipa ledeng di rumah mereka. Tidak hanya itu, listrik di rumah mereka juga mati. Mera meminta Henry mengeceknya. Dan Henry pun pergi guna mengecek generator listrik rumah mereka. Saat dicek, Henry menemukan bahwa kabel generator di rumah mereka telah dipotong oleh seseorang. Henry juga menemukan jejak kaki yang mengarah ke rumah mereka, dan perasaan dia benar. Dari luar rumah, Henry melihat ada seseorang yang mendekati Mera. Henry pun dengan cepat kembali ke rumah mereka, dan menemukan Mera telah terikat di lantai dengan mulut yang telah disumbal. Henry berbisik pada Mera, bahwa dia akan masuk ke ruang kerjanya dan mengambil sebuah pistol yang dia sembunyikan di salah satu pot bunga di rumah mereka. Henry pun mengambil pistol itu. Namun sebelum dia sempat menggunakan pistol itu penyusup mendorong Henry dengan kuatnya, dan dia pun terjatuh. Karena situasi yang tidak aman, Henry kemudian menurunkan Mera melalui balkon. Sementara itu penyusup menembak pintu kamar, dan masuk mengejar Henry. Mera yang sudah turun masuk ke mobil. Dari kejauhan, dia mendengar suara tembakan berkali-kali di atas balkon rumah mereka. Akhirnya penyusup keluar, dia tampak tertatih-tatih sambil memegang perutnya dan membuka topeng menuju mobil Mera, namun Henry menembaknya dari belakang. Keesokan harinya usai kejadian itu, saat makan siang di sebuah kafe, Mera sedikit tidak senang dengan Henry yang menyimpan sebuah pistol di rumah mereka tanpa memberitahunya. Henry minta maaf, dan dia juga menyesali telah membuat Mera trauma. Dia juga mengatakan bahwa mereka beruntung memiliki sebuah pistol sehingga terlepas dari kejadian itu. Tidak beberapa lama kemudian mereka berdua didatangi seorang polisi. Dia juga menunjukkan foto-foto penyusup di rumah mereka kemarin. Kata polisi penyusup itu berasal dari daerah kumuh yang bernama Eagle Point, yang berdekatan dengan Karapan Park. Polisi juga menyatakan bahwa nama penyusup di rumah mereka adalah Dylan Cobb. Saat ini dia masih hidup dan sedang koma di salah satu rumah sakit St. Mary. Selain itu polisi juga menemukan fakta lain, di mana salah seorang anak Dylan Cobb ini juga hilang yang bernama Christine Cobb. Saat itu Dylan protes ke polisi karena menganggap polisi tidak mampu menemukan anaknya. Ya, percuma lapor polisi, kata Dylan.
Setelah kejadian itu, Henry minta izin kepada Mira bahwa dia mau pergi ke supermarket untuk membeli keperluan rumah tangga mereka. Karena terburu-buru, dia pun meninggalkan dompetnya. Mira pun menelpon Henry, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Mira pun menyusul suaminya untuk memberikan dompetnya. Tapi ternyata Henry tidak mampir ke supermarket, tapi menuju rumah sakit Saint Mary. Karena tidak konsentrasi menyetir, hampir saja tabrakan terjadi antara Mira dan pengendara lainnya. Mobilnya pun sedikit lecet. Aduh, Mira ini hitam manis pula, hilang manis tinggallah hitamnya. Saat pulang ke rumah, Mira menempati Henry telah pulang ke rumah. Mira kemudian menjelaskan bahwa dia hampir saja kecelakaan gara-gara mau mengantarkan dompet Henry. Dia kemudian menyerahkan dompet Henry. Dia juga bertanya ke Henry, kenapa mobilnya mengarah ke rumah sakit Saint Mary bukan ke supermarket. Namun Henry menjelaskan bahwa dia salah jalan, kemudian dia berputar kembali ke supermarket. Mira juga minta Henry memperbaiki mobilnya yang lecet tersebut. Saat akan pulang dia didatangi seorang polisi. Kata Pak Polisi, Mira tidak usah khawatir lagi. Sebab Dylan Cobb yang koma di rumah sakit telah meninggal. Mira pun bertanya kepada polisi kapan dia meninggal. Kata Pak Polisi, Dylan meninggal malam kemarin. Saat itu juga Mira teringat akan suaminya Henry. Sebab malam itu Henry menuju rumah sakit, yang katanya pergi ke supermarket. Karena penasaran, dan kebetulan dia memakai mobil yang biasa dipakai suaminya, dia kemudian mengecek GPS mobil itu, dengan cara melakukan resend lokasi, dan dia kemudian mengunjungi lokasi yang diarahkan mobil itu. Khususnya lokasi yang bernama Eagle Point. Sesampainya di sana Mira menuju rumah di mana Dylan si penyusup tinggal. Dia juga mengecek mobil Dylan dan masuk ke rumah itu. Ternyata rumah itu kosong. Di dalam rumah, Mira sungguh terkejut. Dia heran sebab ada sebuah amplop yang tertulis detail konstruksi rumah mereka. Mira kemudian membawa amplop itu, dan dia kemudian keluar menuju mobil. Saat itu dia melihat sebuah box surat tidak jauh dari sana. Kemudian dia mengecek kotak surat itu sesuai dengan nomor rumah Dylan. Di dalam kotak surat dia menemukan sebuah kamera yang akan dikirim Dylan ke kantor polisi. Saat itulah Mira didatangi seseorang, katanya dia pernah melihat mobil yang dipakai Mira sebelumnya. Karena takut Mira segera pergi, tapi saat itu juga pria itu merampas kamera yang dipegang Mira, dan mencoba menghancurkannya. Orang itu mengembalikan kamera itu ke Mira, dan mengancam Mira untuk tidak datang kembali ke tempat ini. Saat pulang ke rumah Mira mencoba menghidupkan kamera itu kembali, namun karena kamera telah dirusak oleh orang tadi, maka kemampuan membaca memori menjadi rusak. Mira kemudian ke toko online Shopee guna membeli kamera yang sama. Dia juga memeriksa ruang kerja Henry. Dia menemukan tulisan yang sama di amplop dengan desain rumah mereka. Dia yakin Henry ada hubungannya dengan hal ini. Dia kemudian menemukan sebuah flash disk, yang kebanyakan isinya foto konstruksi rumah mereka. Namun dalam flash disk itu dia juga menemukan foto Dylan Cobb yang bekerja sebagai tukang konstruksi di rumah mereka. Mira terkejut, dia bertanya di dalam hatinya, kok Dylan Cobb masuk ke rumah mereka, padahal dia tukang rumah mereka saat itu. Sebelum Mira selesai mengecek semua foto dalam flash disk itu, Henry keburu pulang. Henry juga melihat lampu di ruang kerjanya hidup. Mira keburu keluar dari ruang kerja Henry. Dia kemudian bertemu Henry. Ternyata GPS mobil Henry terhubung dengan ponsel pintarnya. Henry menanyakan kepada Mira kenapa dia pergi ke Eagle Point. Namun Mira berkilah, bahwa dia hanya jalan-jalan santai saja. Dan Henry pun percaya. Di tengah malam Mira kembali melakukan pengecekan foto-foto yang ada di flash disk kembali. Namun saat itu dia kembali mendengar bunyi ketukan ledeng di rumah mereka. Saat mengecek foto-foto dalam flash disk itu betapa terkejutnya Mira, dia menemukan foto Christine bersama-sama dengan Dylan. Besoknya Mira datang ke kantor polisi. Saat akan keluar dari mobil, Mira terkejut dia melihat orang yang ditemuinya di Eagle Point sedang ditangkap oleh polisi. Dia sungguh terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat pulang ke rumah Mira mulai bertanya langsung ke Henry, kenapa dia memiliki foto Dylan dan Christine, gadis yang hilang. Henry menjelaskan bahwa Dylan memang bekerja padanya saat membangun rumah ini. Namun saat itu Dylan melakukan kecurangan dan mengurangi komponen bangunan, namun saat itu dia menegurnya dan memutuskan hubungan kerja dengan Dylan. Tapi sepertinya Dylan tidak mau dan mengancamnya, dan dia tidak tahu menahu kenapa Dylan membawa anaknya ke lokasi kerjanya saat itu. Mira pun percaya, lambat laun hubungan mereka kembali harmonis.
Saat akan pulang kerja di sore hari, pesanan kamera Mira di Shopee telah datang. Sepertinya kiriman ini ongkirnya besar sekali. Dia pun menyimpannya di bagasi mobilnya. Malam harinya Henry mengadakan pesta. Dia juga mengundang banyak teman-temannya untuk berpesta di rumah baru mereka. Saat melihat TV, Mira melihat berita pernyataan dari polisi yang menyatakan Christine masih hilang. Mira pun segera mengambil kamera baru di bagasi mobilnya dan memutar memori serta menontonnya. Saat itu dia mendengar perkataan Dylan yang menyatakan bahwa dia mencurigai yang menculik anaknya adalah Henry. Dia melihat bagaimana cara Henry memandang anaknya saat anaknya berkunjung saat dia bekerja membuat rumah Henry. Setelah mendengar semua perkataan Dylan, Mira kemudian kembali ke ruang kerja Henry. Dia mencari cetak biru rumah mereka dan menemukan sebuah jalan rahasia menuju basement. Mira pun masuk dan menelusurinya. Saat itulah dia menemukan Christine yang dirantai di sebuah pipa ledeng dan terikat di sebuah kursi. Jadi bunyi pipa ledeng itu adalah bunyi benturan besi rantai Christine apabila dia mengerakkan tangannya. Saat itu Christine terkejut dan Mira menyadarkannya untuk tetap diam, soalnya saat ini Henry tidak ada di sini. Namun saat Mira berbalik ternyata Henry sudah ada di hadapannya. Mira sangat terkejut sekali. Saat Mira akan menelpon polisi, Henry merangkul dan membanting Mira hingga jatuh ke lantai. Henry kemudian mengikat Mira. Henry juga menjelaskan kenapa dia melakukan hal gila ini. Ini dikarenakan Mira tidak bisa memberinya seorang anak. Padahal dia sangat menginginkan seorang anak. Setelah dia memiliki anak dari Christine, maka dia akan membunuhnya. Jadi dia dan Mira akan hidup bersama lagi sebagai keluarga yang bahagia, kata Henry. Henry kemudian keluar dan mengusir para tamu, dengan alasan istrinya tidak enak badan, dan mereka akan istirahat. Di basement, Mira berhasil melepas ikatannya. Dia juga membantu Christine. Mereka pun pergi. Saat turun, betapa terkejutnya Henry, Mira dan Christine telah menghilang dan berhasil kabur. Saat itulah Mira dan Christine lari keluar. Namun Henry tidak hilang akal, dia menutup akses pintu melalui HP-nya. Mereka berusaha bersembunyi dari Henry. Namun Henry menemukan Mira. Dia membantingnya dengan keras, sehingga Mira pingsan. Sementara Christine dibawa Henry kembali ke basement. Saat Henry akan membunuh Christine, Mira kembali sadar dan kembali ke basement dan memukul Henry dengan kuat dari belakang. Henry pun bonyok, dan langsung dead. Mira dan Christine berhasil lolos. Di akhir film Mira menjual rumah itu dengan diskon 50%. Makanya jangan buat rumah di gurun, sendirian pula. Beli rumah BTN saja biar rame. Makan durian sambil bersih-bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalam.